Salam dan selamat malam buat anggota PKLU terkasih dimanapun berada. Dan selamat malam buat Oma Opa, anggota PKLU. Semoga tetap sehat dan semangat. Selamat berjumpa lagi dalam program Dewan PKLU bersama saya, PKLU Membaca Alkitab Bersama atau SPMAB. Bersama saya nama Yohanes Paulus Tafuli, Majelis Pendamping Pelkat PKLU GPIB Jemaat Immanuel Pekanbaru. Sebelum saya membaca Alkitab, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa atas penyertaan Tuhan bagi kami hingga dengan saat ini. Pada malam hari ini Bapa, kami akan membaca Alkitab dalam program PKLU ya Bapa. Kiranya Tuhan mau urapi kami, berkati kami agar apa yang kami baca dan kami renungkan bersama
boleh menjadi pedoman dalam menuntun kehidupan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan, ya Bapa. Kami telah siap untuk membaca, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini, Jumat 29 November 2024, terambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, Ester lalu memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan untuk melayani dia. Ester memberi perintah kepadanya untuk menemui Mordekai dan menanyakan apa arti dan sebab hal itu. Lalu keluarlah Hathach menemui Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta banyaknya perak-perak yang dijanjikan Haman untuk ditimbang bagi perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka, ia serahkan kepada Hathach untuk diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Hathach juga disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon kasih karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil berlaku satu undang-undang, orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ketika perkataan Ester disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kiranya karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan berluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan SBU kita pada malam hari ini dengan topik persekutuan yang saling menopang bagian kedua. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil berlaku satu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati, ayatnya yang ke-11. Mordekai menyampaikan kepada keadaan genting yang dialami bangsa Yahudi kepada Ester, antara lain tentang sejumlah harta yang diberikan Haman untuk menyogok Raja Ahasweros. Mordekai juga mengirimkan salinan surat undang-undang yang sudah dikeluarkan Haman dengan seizin raja. Isi undang-undangnya adalah seruan untuk memusnahkan orang Yahudi. Karena itu, Mordekai meminta supaya Ester segera memohon kepada raja untuk berkenan menolong bangsa Yahudi. Permintaan Mordekai membuat Ester berada pada posisi yang serba salah. Karena ada aturan bahwa setiap orang yang menghadap raja di pelataran tanpa dipanggil raja, maka akan dihukum.
Sementara Esther sendiri sudah 30 hari tidak pernah dipanggil raja. Mendengar pernyataan Esther seperti itu, Mordekai membalas dengan pernyataan yang menggugah hati. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul. Pernyataan Mordekai ini akhirnya menyadarkan Esther. Esther menghimbau supaya semua orang Yahudi meminta pengasihan Tuhan dengan berpuasa. Ancaman yang datang kepada komunitas gereja tidak dapat diatasi hanya oleh orang-orang tertentu. Meskipun mungkin yang bersangkutan adalah warga gereja yang memiliki akses atau relasi baik dengan sang penguasa, dalam hal ini pemerintah. Langkah yang dapat tepat adalah datang dan memohon pertolongan Tuhan sambil melakukan pertobatan secara massal. Langkah ini dilakukan sebagai tanda bahwa semua anggota persekutuan turut menopang atau turut menanggung setiap ancaman atau kesulitan yang dihadapi warga lainnya dimanapun dan dalam bentuk apapun. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah gemuruh permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar datang manusia baru, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Menerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami hamba-hamba-Mu anggota PKLU, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama boleh menjadi penuntun dalam kami menjalani hari-hari tua kami ke depan, ya Bapa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa buat anggota Pelkat PKLU Sinode, ya Bapa. Engkau mau berkati kami dalam masa tua kami, berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan agar kami boleh menjalani hari-hari tua kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pengurus PKLU Sinode, ya Bapa. Engkau memberkati mereka dalam setiap program yang mereka rencanakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan daripada Tuhan.
Kami juga mau berdoa buat anggota Perekat PKNU yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, jamalah bagian-bagian mereka yang sakit ya Bapa, agar mereka dapat kembali pulih dan kembali beraktivitas ya Bapa. Masih banyak yang kami minta daripada-Mu Bapa, tetapi sebelum tergerak dari hati kami, Tuhan lebih tahu daripada kami. Inilah permohonan kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program Baca Alkitab kita pada malam hari ini, Jumat 29 November 2024 telah selesai. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan kita tetap semangat, kuat menjalankan aktivitas kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.